Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bersama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sekali lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami min ladunka, dari sisimu ya Rabb, rahmah, rahmah kasih sayang, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus kepada kami dalam urusan kami. Doa ini dibaca oleh pemuda Ashabul Kahfi yang diabadikan doa ini dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Ashabul Kahfi itu seorang pemuda yang lari dari kekejaman seorang raja yang zalim untuk mempertahankan iman. Lalu pemuda ini di dalam gua, jadi masuk ke gua menghindari kekejaman raja yang sedang zalim. Masuk ke gua merasa banyak kesulitan, terpojok, sehingga berdoa minta kepada Allah. Yang diminta dua. Yang pertama rahmah, kasih sayang. Yang kedua minta petunjuk, bimbingan Allah. Di gua Pak, lari dari kekejaman raja yang zalim. Dikasih oleh Allah itu, dikasih. Bentuknya apa? Rahmahnya. Tidur di dalam gua 309 tahun. Pak Amin, kalau tidurnya 300 hari Pak Amin, ya. Jadi rahmahnya dikasih oleh Allah. Tidak ada lagi ada kesulitan. Nggak ada makanan, nggak perlu makan. 300 tahun nggak perlu kerja, tapi sehat, hidup. Itu namanya apa? Karomah. Pertolongan Allah, dimuliakan oleh Allah dalam keadaan sulit, terpojok, minta kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini penting doa ini. Yang diminta apa? Rahmah, kasih sayang Allah. Sederhana, tapi ternyata rahmah itu powernya akhlak. Jadi dalam kehidupan ini kalau sudah nggak ada rahmah, yang ada kezaliman, penindasan. Seperti apapun akhlaknya yang terjadi anak penindasan, kezaliman. Kalau tidak ada rahmah, makanya rahmah itu powernya akhlak.
dalam rumah tangga sudah ada rahmat saya, enak. Dalam pendidikan enak, kepemimpin kemasyarakatan enak kalau ada rahmah. Jadi rahmah ini Allah punya 100. Yang diturunkan di dunia cuma 1. Tapi 1 sudah senang. Harimau yang garang itu sayang sama anaknya karena dapat rahmah. Dari yang 1 dikeroyok. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya enak. 1 baru dikasih 1 sudah enak. Nanti di akhirat itu 99 kita dapatkan. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkannya. Amin ya mujibas sa'ilin. Jadi rahmah terkandung dalam Rahman dan Rahim. Rahman itu netral. Allah ngasih sama siapa saja. Yang rajin ke masjid dikasih, yang gak pernah juga dikasih, yang kafir dikasih, yang iman dikasih. Itu Rahman, netral. Seperti apa? Alif berdiri, ya, alif berdiri. Kemana saja dapat. Alif fungsinya sebagai huruf mat. Mat itu salah satu maknanya adalah memberi, hanya ngasih saja. Allah hanya ngasih, nggak pernah minta karena Dia punya segalanya. Itu dikucurkan rahmannya kepada semuanya dapat. Karena manusia itu apapun keyakinannya, apapun imannya, namanya manusia dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Makanya semuanya dikasih. Itu rahman. Beda dengan rahimnya. Nah, rahimnya itu nanti hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang iman dan takwa dapat rahman dan dapat rahim di akhirat. Makanya Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku sangat luas, sangat banyak, melampaui segala sesuatu. Makanya kalau sudah ada rahmat, enak hidup itu. Di mana saja enak. Karena rahmatnya Allah melampaui segala sesuatu. Enggak ada kezaliman, enggak ada penindasan. Yang ada hanya kasih sayang, senang. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmat yang banyak itu akan aku tetapkan, akan aku kucurkan buat orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini orang yang bertakwa akan mendapatkan kucuran rahmat Allah yang bernuansa Rahman dan Rahim. Taat menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Walladzina yu'tuna zakah, dan juga rahmat yang luas itu akan aku berikan, kata Allah, kepada orang yang memberi zakat. Artinya apa? Orang yang beramal soleh. Itu yang kedua. Yang pertama yang takwa, kata Allah. Yang kedua beramal soleh. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi orang yang akan mendapatkan rahmat Allah yang luas itu orang yang bertakwa, orang yang beramal saleh, orang yang beriman. Itu akan mendapatkan itu kesenangan dan kebahagiaan dalam Darussalam, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan surga itu karena rahmat Allah. Bukan dengan rajin sholat, enggak. Rajin sedekah, enggak juga. Orang yang dapat surga itu karena rahmat Allah. Jadi kalau begitu yang mesti dicari rahmat Allah. Rasulullah ngasih informasi, la yudkhil ahadan amalu al jannata
amal ibadah seorang itu tidak akan dapat memasukkan ke surga. Tidak, kata Rasulullah. Faqalu, sahabat bertanya, apa engkau juga ya Rasul? Ya, aku juga, kata Rasulullah. Aku nanti masuk surga bukan karena amalku, bukan karena ibadahku, illa ayataghammadiyallahu wa tulidu rahmatin. Jadi surga itu aku dapatkan nanti termasuk kalian kan ada fadl, karunia Allah dan rahmat Allah. Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, karena rahmat kasih sayang Allah. Karena Allah punya hak prerogatif, mau ngapain, mau dilemparkan ke neraka atau surga, siapa saja urusan Allah. Yang kita cari apa? Rahmat Allah. Lalu ibadah kita, sholatnya, puasanya, hajinya untuk apa? Kata Rasulullah, bagi Rasulullah itu ibadah yang dilakukan merupakan puncak manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, cinta kepada Allah. Itu ibadah kita lakukan bukan karena ingin surga, bukan. Adanya rasa cinta kepada Allah, taat kepada Allah, terima kasih kepada Allah, Allah munculkan rahmatnya. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan tergambar dalam doanya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Beliau ini musim haji. Dalam satu riwayat dari Ibn Abbas suka bertemu. Musim haji ini Nabi Khidir dan Nabi Ilyas suka bertemu. Ketika dia mau berpisah, apa yang dibaca? Bismillahi masyaallah, la yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasubus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita melakukan sholat, sedekah, infak, kebaikan-kebaikan lainnya, la yasubul khair Allah, karena kita digiring Allah, digiring Allah. La yasubus Allah, tidak bisa jauh dari perbuatan dosa dan maksiat kecuali kita dijauhkan oleh Allah. Itu rahmat. Digiring melakukan kebaikan, rahmat Allah. Dijauhkan dari perbuatan dosa, rahmat Allah. Maka Nabi nikmatin pada Allah, rahmat, nikmat, karunia semuanya berasal dari Allah, datang dari Allah. Kita posisinya apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya, hanya karena adanya karunia, rahmat Allah. Lalu bagaimana cara mendapatkan rahmat? Jadi kata Allah yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah, mubarakun, fattabi'u